Banda Nera, gugusan pulau vulkanik di tengah Laut Banda, adalah surga tropis yang lahir dari letusan dahsyat gunung api purba. Tanah yang subur, perbukitan hijau menjulang, perairan biru jernih yang menyelimuti pesisir, serta udara yang dipenuhi aroma rempah menjadikan Banda Nera tak hanya indah, tetapi juga menyimpan kekayaan alam yang tiada duanya. Pala menjadi tanaman endemik ya, endemik Banda. Jadi kalau dalam mitologi Banda, pala itu kan tanaman surga yang memang sengaja ditumbuhkan di sini. Orang Cina itu ada meninggalkan jejak sekitar 5 persil kuburan. Jadi 1 persil kuburan itu mewakili masa era untuk 300 tahun. Artinya kurang lebih sekitar 1500 tahun sudah ada pemukiman orang-orang Cina di Banda. Situasi berubah saat bangsa Eropa ikut berburu pala pada abad ke-16, mengubah Banda Nera dari surga tropis menjadi medan perebutan kekuasaan. Pala itu anugerah berkah sekaligus petaka sebenarnya. Berkah karena dari rempah itu ya genosida terjadi. Dari rempah itulah sebenarnya penjajahan dimulai. Pala adalah rempah yang lebih berharga daripada emas di masanya. Di balik kulit luarnya yang keras, tersembunyi daging buah dan fuli dengan aroma yang kuat menjadi komoditas yang sangat dicari berbagai bangsa. Pala digunakan sebagai bumbu masakan, obat tradisional, hingga bahan dasar parfum dan pengawet alami. Pedagang-pedagang Cina sudah menemukan pala mungkin jauh sebelum Masehi. Dan itu menjadi rahasia mereka. Sumber pala itu dirahasiakan oleh para pedagang Cina. Nah, pedagang Arab mengikuti karavan pedagang Cina, diam-diam mengikuti, kemudian mencari tahu di mana sih mereka menemukan pala. Mereka mengikuti jalur sutra sampai ke Muscat, kemudian mengikuti pelayaran pedagang-pedagang Cina. Nah, itu 600 tahun. Setelah pedagang Cina sudah melakukan trading, baru pedagang Arab bisa menemukan jalur ke Kepulauan Banda. Perburuan pala oleh bangsa Eropa dipelopori oleh Portugis. Di abad 15, Portugis tiba di Banda Nera setelah menemukan Malaka. Setelah menaklukkan Malaka, mereka menyewa. Jadi dulu di Malaka itu ada perkampungan pedagang Banda yang membawa hasil sampai ke Malaka. Nah, di sana mereka menyewa semacam kapten kapal ya, untuk bagaimana menemukan rute ke Banda. Portugis masuk ke Banda, sempat melakukan dagang biasa, tetapi lama-kelamaan mereka mulai berpikir harus punya gudang. Yang awalnya mereka bikin gudang, kemudian jadinya benteng. Yang kita sebut dengan benteng pertama itu ya di Benteng Nassau. Jadi setelah menguasai Banda, pedagang-pedagang Portugis itu menjadi kaya raya. Karena orang Eropa punya alternatif lain membeli pala. Selain dari pedagang Cina, pedagang Arab, mereka juga bisa dapat dari pedagang Portugis. Dan pala menjadi gaya hidup, lifestyle di Eropa. Orang yang memiliki segenggam pala di Eropa, itu sama saja memiliki segenggam emas di tangan sebelahnya. Orang yang memiliki pala segenggam itu bisa memiliki rumah beratap runcing, semacam kastil ya, di Eropa. Pala itu memang betul-betul punya nilai ya, di zaman itu yang nilainya sangat fantastis dan luar biasa. Nah, tiba-tiba Eropa terkena yang kita bilang Black Death atau pes, wabah pes. Dan wabah pes ini membunuh hampir sepertiga penduduk Eropa. Dan satu-satunya yang mem-up lagi harga pala itu disebabkan karena ketika pala dianggap semacam vaksin atau pala menjadi obat yang bisa menyembuhkan penyakit pes. Nah, harga pala melonjak lebih tinggi.
hanya mendorong Inggris dan Belanda terus mencari sumber rempah-rempah. Mulai saat itulah Indonesia dikenal ya. Indonesia mulai dikenal, mereka menyebut kita dengan the Spice Island atau kepulauan rempah-rempah. Pala varietas Banda berjenis Myristica fragrans memiliki bentuk bulat agak oval, daging buah berwarna putih susu, warna biji hitam kecoklatan mengkilap, dan fuli berwarna merah pekat, serta memiliki aroma tajam yang menjadi khas dari pala Banda. Pala Banda memiliki kualitas terbaik karena didukung oleh kondisi tanah yang vulkanis dan dikelilingi oleh lautan, perpaduan yang tepat antara abu vulkanis dan udara laut. Peradaban Mesir kuno menjadikan pala sebagai bahan dalam proses pengawetan mumi raja. Pala dianggap sebagai tanaman surga karena ada satu kepercayaan kuno orang-orang Mesir, orang-orang Romawi, sama orang-orang Babilonia itu, bahwa yang mati, kemudian kalau jasadnya tetap awet, itu bisa dihidupkan lagi. Dan menghidupkan itu atau mengawetkan itu hanya bisa menggunakan pala. Jadi pala itu diyakini sebagai tanaman surga. Perebutan untuk menguasai pala oleh bangsa-bangsa Eropa telah menjadi petaka bagi orang Banda. Mereka terbunuh dan terusir. Pada tahun 1621, kongsi dagang Belanda VOC di bawah Gubernur Jenderal Pietersoen Koen mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Banda. Motifnya adalah menguasai perdagangan pala. Ribuan penduduk Banda dibantai dalam peristiwa ini. Belanda beberapa kali memang mengalami kebuntuan dalam usaha dagangnya mereka ketika melakukan negosiasi dengan orang-orang Banda. Terlebih dahulu mereka mengalami satu eksiden yang di luar dugaan, yaitu meninggalnya atau dibunuhnya salah satu komandan kapal mereka yang dibunuh, yakni Admiral Verhoeven. Nah, itu yang membuat mereka berpikir bahwa tidak ada jalan lain selain bagaimana memusnahkan seluruh penduduk Banda di waktu itu sebenarnya untuk bisa menguasai pala. Akhirnya perang antara orang Banda melawan Belanda terjadi dan berujung pada petaka di mana genosida itu terjadi. Nah, dari 15.000 populasi Banda di waktu itu, hampir semua dimusnahkan, yang tersisa hanya sekitar 600 sampai 700 jiwa. Nah, itu yang kita bilang dengan Eksodus Banda II. Belanda pun mulai menghimpun para pekerja dari daerah yang ditaklukkannya, seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Batavia, dan mulai dibawa ke Banda Nera untuk menjadi budak guna memenuhi kebutuhan pala di pasar Eropa. Nah, di situ terjadi percampuran silang ya antara penduduk-penduduk yang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain itu dengan penduduk asli Banda yang sekitar 600 orang tadi itu. Terjadi perkawinan silang. Hanya muncul identitas Banda baru. Oleh Hatta disebut itu sebagai inilah Indonesia yang multi etnis, bercampur, orang Jawa, Sumatera, Sulawesi. Nanti mereka hidup rukun di dalam satu wilayah. Secara kultur kita orang Banda sebenarnya cukup terbuka dengan bangsa manapun, ya, makanya kemudian kita punya budaya ramah dengan orang dari manapun, karena memang mungkin karena Banda sudah sangat metropolitan ya, sudah banyak suku bangsa yang bercampur. Nama saya Agung Pranyoto,
Usia saya 32 tahun. Saya sendiri kebetulan keturunan Jawa. Karakter orang Banda yang sudah saya alami dan sudah sama-sama dengan mereka itu, pertama mereka ramah, yang berikutnya itu gotong royongnya luar biasa. Banda Neira salah satunya daerah yang bisa membuat kita takjub ya, salah satunya, dan itu semua orang pasti melihat Banda Neira ada sesuatu kebanggaan tersendiri. Bukan tentang pariwisatanya, bukan tentang lumba-lumbanya, tetapi tentang sejarah dan histori di dalamnya sini. Beta Afrizal Kepa, asli Banda Neira, usia beta sekarang 25 tahun. Kalau mau dilihat dari keturunan, kalau dari ibu, menurut cerita dari kakek itu ada keturunan dari Portugis. Sedangkan dari bapak itu ada campuran Melayu sama Buton. Beta cinta kepada Banda Neira, yang pertama beta sudah terlalu dimanjakan oleh alam keindahan yang luar biasa, mulai dari terumbu karang, keindahan alam, terus kekayaan, tentunya rempah-rempah, tak luput dari pala, cengkeh, dan kenari. Saya generasi keempat, dari Tionghoa saya generasi keempat. Ibu saya itu datang ke Banda di permulaan tahun 1900, namanya Ang Tiong Kui. Kalau secara asal-usul, orang Banda itu adalah orang yang tidak pernah berbicara tentang sebuah etnis. Karena di dalam dirinya terlintas berbagai macam etnis. Sehingga orang Banda itu lebih dikenal sebagai orang-orang yang tidak memiliki bahasa daerah. Ada banyak bahasa, ada banyak kosakata yang kemudian kita gunakan dalam ini. Selain daripada bahasa Melayu yang menjadi bahasa awal era perdagangan tadi. Tapi pada akhirnya semua bahasa ini digabungkan selama ratusan tahun dan menciptakan satu dialek baru yang ini yang disebut dengan dialek Banda. Nah, dialek inilah pula yang menjadi kebanggaan sekaligus identitas orang Banda. Ya, toleransi di sini sebenarnya cukup bagus ya, karena di sini ada orang yang satu marga tapi bisa berbeda agama. Saat ini Banda punya populasi cukup variatif juga ya, hampir 60% suku Jawa yang ada di sini, kemudian Buton, kemudian Melayu, kemudian mungkin sedikit Tionghoa yang masih tersisa, dan Arab yang masih ada di Banda Neira. Kehadiran pala di Banda Neira tidak hanya membentuk sejarah perdagangan dunia, tetapi juga melahirkan budaya lokal yang erat dengan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafirli. Salah satunya adalah tradisi kasih makan hutan. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Filosofinya memberi makan ini artinya sebenarnya menghargai alam tadi ya, menghargai pemberian Tuhan, bahwa mereka hidup dan itu menjadi sumber kehidupan. Mereka memberi makan dan diberi makan, dan itu yang menjadi sumber kekuatan atau sumber spiritual bagaimana orang Banda bisa menjaga kebun dan hutan mereka. Terima kasih pohon pala, terima kasih bumi sudah memberikan keberkahan untuk orang Banda. Nasi kuning memang jadi makanan perjamuan ya. Kalau bilang makan nasi kuning, kalau kita orang Banda bilang makan nasi kuning itu mewah. Nah, jadi kalau penghargaan terhadap sesuatu yang mereka sangat hormati, sangat hargai, dan mereka harus memberikan sesuatu yang mewah.
Masyarakat setempat memahami bahwa keberlangsungan pala bergantung pada ekosistem sekitarnya. Tadi beta dengan teman-teman berhabis pameri di bawah pohon pala rumput-rumput liar. Itu tradisi yang dilakukan warga di sini Pulau Ai. Kata orang pemuda sini harus menjaga kelestariannya pala supaya kualitas pala bagus, tentu harga juga bagus. Dan ini kan warisan dari nenek moyang supaya palanya tumbuh bagus, subur, dan buahnya lebat. Dan katong generasi muda harus menjaga warisan dari nenek moyang supaya ke depannya anak cucu katorang supaya bisa menikmati pertumbuhan pala yang ada di Pulau Ai sini. Katong pemuda di sini nih melakukan reboisasi penanaman pala pada pohon-pohon yang sudah mati. Kami melakukan pembibitan pada pohon pala yang berusia 1 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun baru kita pindah di tempatnya masing-masing. Sekarang ini saya berada di hutan Pulau Ai. Hutan Pulau Ai ini adalah hutan di mana bekas peninggalan Belanda, dan sebelum Belanda masuk di sini memang hutan ini sudah ada. Hutan di Pulau Ai ini luas bersekitar 36.000 hektar. Ya, kalau saya pikir pohon pala yang ada di sini ya berkisar sekitar 3.000 sampai 4.000 pohon pala. Pohon kenari adalah tanaman yang tidak bisa dipisahkan dari pohon pala. Pohon kenari berperan sebagai pelindung alami, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman pala tanpa merusak keseimbangan hutan. Ya, biasanya kami selalu tanam itu kalau 10 pohon pala pasti ada 1 pohon pelindung. Karena kami hitung-hitung bahwa 10 pohon pala cabangnya pohon kenari itu bisa sampai 15 meter. Berarti setiap 10 pohon pala ada 1 pohon kenari sebagai pohon pelindung. Jadi pohon kenari itu ternyata punya banyak fungsi. Pohonnya kokoh, besar, naungannya juga jauh sebagai pohon pelindung. Dan dia ternyata sebagai penahan air loh. Jadi karena di Pulau Ai ini tipikal tidak ada sumur, ternyata setiap hujan yang turun, fungsi daripada akar kenari atau pohon kenari itu adalah sebagai peresapan. Ternyata ketika datang musim panas, pohon-pohon kenari itu memberi air kepada pohon-pohon pala. Sehingga pohon pala itu bisa tumbuh dengan subur. Pongki Irwandi van de Broeke adalah generasi ke-13 pemilik perkebunan atau parkenir tanaman pala di Kepulauan Banda Neira. Pongki keturunan dari Paulus van de Broeke yang merupakan petani Belanda yang mengurus pala sejak abad ke-17. Di rumah pengasapan pala yang dibangun pada tahun 1728 inilah hasil panen pala Pongki diproses. Kebun keluarga ini awalnya seluas 143 hektar di 5 lokasi. Kini tersisa 12,5 hektar yang dikelola Pongki. Perkebunan itu yang dirintis pertama oleh Peter van den Broeke ya. Itu dia masuk ke Banda sekitar tahun 1616-an. Cuma dia bukan orang perkebunan, dia admiral angkatan laut. Jadi nggak mungkin untuk memiliki satu perkebunan itu nggak mungkin ya. Nah, dia panggil adiknya yang ada di Belanda. Dan adiknya itu memang seorang petani di Belanda. Walaupun bukan petani pala tapi sama petani lah ya. Pada awal abad ke-17 ya, maka datanglah Paulus
Vandenbroek. Memang cukup signifikan ya untuk perbedaan pala dari dulu sampai sekarang. Pokoknya perbedaan itu jauh. Dari hasil panen juga sudah menurun. Ini bukan faktor lain ya, faktor alam ya. Termasuk karena pemanasan bumi secara global ya. Selain bijinya ya, dagingnya pun sampai sekarang ini kita memproduksi untuk jadikan selai, selain manisan pala, bisa bikin minuman ringan, termasuk jus sama sirup pala. Dan ada berapa banyak hal ya, termasuk permen, semuanya bisa diproses. Bahkan daunnya saja, kalau untuk dijadikan minyak atsiri masih bisa. Walaupun hasil rendemennya terlalu sedikit. Arti pala, khusus buat keluarga Vandenbroek ya, itu adalah sumber rezeki. Banda Nera adalah satu surga bagi saya. Kecintaan saya terhadap Banda Nera melebihi dari segalanya. Itulah surga bagi saya, Banda Nera. Pala di Banda Nera menyimpan jejak kolonialisme, membentuk percampuran budaya dan kesadaran konservasi. Ini adalah bukti bahwa kekayaan alam dapat menjadi sumber pembelajaran untuk membangun hidup yang harmonis, lestari, dan berkelanjutan. Ini yang dicita-citakan oleh Hatta ketika dia melihat multikulturnya Indonesia. Dia melihat bagaimana di Banda Nera itu orang bisa ada dengan multi etnis, multikultur, beda budaya, beda keyakinan, beda suku bangsanya, tapi bisa hidup damai. Nah itu yang dia gambarkan sebagai Indonesia. Nah makanya Bung Hatta bilang kalau bukan karena Banda Nera, dia mungkin belum bisa menemukan prototipe seperti apa sih Indonesia nantinya.